Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Dela Safitri, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Wali 9 Semarang, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang integrasi nilai-nilai keislaman dan Ahlussunnah wal Jamaah NU dalam visi misi, fikih ibadah, sejarah perkembangan fikih, dan cabang-cabang ilmu fikih. Yang pertama, kita akan membahas tentang integrasi nilai-nilai keislaman dan Ahlussunnah wal Jamaah NU dalam visi misi. Apa sih aswaja itu? Aswaja yaitu golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabatnya. Ciri utama aswaja yaitu at-tasamuh, yang artinya toleransi, sikap menghargai terhadap sesama muslim maupun non-muslim, cinta damai. Yang kedua yaitu at-tawasud, yang artinya sikap tengah-tengahan, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, yang artinya dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Selanjutnya ada at-tawazun, sikap seimbang, adil, dan tidak memihak saat memutuskan suatu perkara. Selanjutnya ada sikap al-i'tidal, yaitu tegak lurus, senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya at-tabayun, yaitu sikap mencari kejelasan sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya manfaat mempelajari aswaja yaitu sebagai acuan dan pedoman untuk menjalankan ajaran Islam. Yang kedua, meningkatkan keyakinan dan pengetahuan terhadap paham aswaja sehingga kita dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memiliki sifat akhlakul karimah yang sesuai dengan aswaja. Apa sih contoh sikap amaliyah aswaja itu? Contohnya seperti berzikir setelah sholat, berziarah kubur, pujian, tiba, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas tentang fikih ibadah. Apa sih fikih ibadah itu? Fikih ibadah yaitu ilmu yang menerangkan tentang hubungan manusia dengan Allah yang berbentuk ibadah. Seperti dalam dalil Al-Quran surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna ash-sholata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim, yang artinya dan orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ibadah ada dua, yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah yaitu ibadah yang murni dengan Allah. Contohnya yaitu sholat, zakat, haji bagi yang mampu, dan puasa. Selanjutnya ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni kepada Allah. Contohnya seperti bersedekah, mencari ilmu, bekerja, dan menjenguk orang sakit. Yang ketiga, saya akan membahas tentang sejarah perkembangan fikih. Terdapat zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, dan zaman kontemporer. Zaman Rasulullah dimulai ketika Rasulullah diutus oleh Allah SWT menjadi utusannya. Pada saat itu, hukum yang diturunkan oleh Allah dijelaskan oleh Nabi secara langsung. Selanjutnya ada zaman sahabat. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, sahabat menggunakan Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Mereka berkumpul saat menentukan hukum yang belum ada pada zaman Rasulullah. Ketiga yaitu zaman tabi'in. Pada saat itu Islam berkembang begitu luas sehingga terdapat perbuatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Maka para tabi'in menggunakan hukum Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Selanjutnya ada zaman kontemporer, di mana ijtihad terus berkembang dan syariat dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat sehingga dapat diterapkan di setiap waktu dan tempat. Yang terakhir yaitu cabang-cabang ilmu fikih. Ada rubu' ibadah, rubu' muamalah, rubu' munakahat, dan rubu' jinayat. Rubu' ibadah yaitu membahas tentang ibadah, di mana ibadah itu adalah mengerjakan suatu perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang kedua, rubu' muamalah membahas tentang jual beli, di mana adanya ijab dan qabul barang kejelasan manfaat. Yang ketiga ada rubu' munakahat, yaitu membahas tentang pernikahan, talak, rujuk, dan fasah, sehingga kita mengetahui syarat sah suatu pernikahan. Yang keempat yaitu rubu' jinayat, membahas tentang karma, contohnya seperti kafarat, diat, dan qisas. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.